Kami kelompok 4 akan membahas tentang alat fisioterapi yaitu ultrasound. Yang kita akan bahas dalam video ini adalah pengertian ultrasound tentunya, cara kerja alat ultrasound, cara kerja ultrasound dalam tubuh, tujuan ultrasound, resiko apa yang akan kita hadapi jika kita terapi ultrasound, indikasi, dan efek samping dari ultrasound. Apa sih ultrasound itu? Mari kita bahas pengertian ultrasound yang akan dibahas oleh Saudara Fernando. Terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang pengertian ultrasound. Ultrasound adalah suatu alat pencitraan yang biasanya digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit dan kondisi kesehatan lainnya. Alat ini memiliki kemampuan untuk menciptakan gelombang suara yang akan menimbulkan gema ketika disorotkan ke dalam tubuh. Terapi ultrasound atau US adalah salah satu jenis terapi dalam bidang ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi yang menggunakan gelombang suara atau ultrasound dengan frekuensi gelombang suara yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia, yaitu dengan frekuensi lebih dari 20.000 kali per detik Hz untuk tujuan terapi dalam bidang rehabilitasi muskeletal. Terapi ultrasound dapat mencapai kedalaman 2-5 cm dari permukaan tubuh. Gelombang-gelombang ini kemudian akan menciptakan gambar yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi pasien pada saat itu. Ultrasound umumnya dikenal sebagai ultrasonografi atau sonografi. Terima kasih. Setelah membahas pengertian ultrasound di video sebelumnya, mari kita bahas bagaimana cara kerja alat ultrasound dan bagaimana cara kerja ultrasound dalam tubuh kita, yang akan dijelaskan oleh Bang Andri dan Saudari Cynthia. Atas nama Bapak Wisnu. Ya, masuk. Ya. Selamat siang, Pak. Silakan duduk, Pak. Kalau boleh tahu, Sakit apa, Pak? ya saya sering kali sakit di area pergelangan tangan. Oh, saya cek dulu ya, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf, Pak. Ya. Baik, Pak. Di sini saya sudah cek Bapak ini mengalami CTS, Pak, ya, atau carpal traumatic syndrome, Pak. Jadi di sini saya akan melakukan terapi, di mana terapi ini menggunakan alat ya, Pak. Ya. Alat itu seperti ini, Pak. Bila bisa geser sedikit, Pak. Kalau boleh dijelaskan yang ada di tampilan itu apa ya, Pak? Baik, Pak. Jadi saya akan menjelaskan mengenai alat yang akan diterapi itu. Jadi di sini menggunakan alat terapi yaitu ultrasound. Di mana ultrasound ini kita memiliki waktu yang kita gunakan di sini sekitar 5 menit ya, Pak. Iya. Maksimal itu 15 menit. Kemudian menggunakan intensitas sekitar ini ya, Pak. Nah, bisa dilihat, Pak? Iya, bisa. Kemudian menggunakan frekuensi dan juga depth factor atau di sini continuous atau pulse intermedian. Iya. Kemudian yang saya pegang ini, Pak, ini adalah alat yang namanya Fromm. Iya. Ini berdiameter 5 cm, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Kalau alat ini apa ya, Pak? Oh ya. Jadi kita dalam ultrasound ini menggunakan di sini tuh gel. Gel ini adalah air atau disebut juga dengan aquades. Oh, iya, Pak. Bisa kita mulai untuk terapinya, Pak? Silakan. Mohon maaf ya, Pak. Kita mulai saja ya, Pak. Ya, silakan. Waktunya 5 menit, sekitar 5 menit. Oke, di sini kita tekan tombol startnya. Dan cara penggunaannya itu adalah diputar seperti ini ya, Pak. Gimana, Pak? Apa yang dirasa, Pak? Kurang terasa getarannya? Kurang terasa ya? Iya. Memang tidak semua alat ultrasound ini terasa seperti kedut-kedut, cuman ini hanya untuk yang merilekskan ya, Pak. Ya, otak-otak tidak tegang. Karena Bapak kan tadi mengalami CTS,
carpal traumatic syndrome ya Pak. Iya. Sekarang sudah terasa Pak? Masih belum terasa Pak. Oh belum ya Pak. Oke ya Pak. Untuk terapinya sudah selesai ya Pak. Iya. Jadi karena ini tadi pergelangan Bapak ini mengalami peregangan karena akibat intensitas yang tinggi ya Pak. Jadi saya sarankan untuk tidak melakukan olahraga atau aktivitas yang berat ya Pak, terutama dalam menggunakan pergelangan tangan seperti mengangkat beban dan yang lain-lain ya Pak. Iya. Dan nanti kontrol lagi seminggu lagi ya Pak. Iya. Apabila tidak berlanjut, saya akan berikan obat. Tapi apabila sakitnya berlanjut, kita coba untuk alat yang lainnya lagi. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Semoga cepat sembuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja ultrason. Terapi ultrason memiliki banyak tingkat, tergantung pada frekuensi dan intensitas dari suara yang digunakan. Tingkat keragaman yang tinggi ini sangat menguntungkan untuk alat terapeutik karena terapis dapat menyesuaikan intensitas terapi agar sesuai dengan penyakit yang ditangani. Namun, pada dasarnya terapi ultrason bekerja dengan menggunakan gelombang suara yang ketika dipancarkan pada bagian tertentu, tubuh dapat meningkatkan suhu dari jaringan tubuh yang rusak. Cukup sekian dari saya, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Setelah kita membahas mengenai cara kerja alat terapi ultrason dan tujuan dari terapi ultrason tersendiri, lalu apa sih resiko yang akan kita hadapi jika kita melakukan terapi ultrason? Mari kita bahas mengenai resiko apa yang akan terjadi jika kita melakukan fisioterapi melalui alat ultrason yang akan dibahas oleh Saudara Wisnu. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas resiko mengenai terapi ultrasound. Di antaranya, 1. Luka bakar akibat terapi ultrasound. Yang kedua, pendarahan akibat terapi mekanis. Dan ketiga, efek biologis yang tidak terlalu berpengaruh, namun tidak dapat diperkirakan dampaknya. Namun, karena ultrasound memakai gelombang suara, maka tidak akan ada radiasi yang berbahaya maupun resiko kanker walaupun terapi secara berulang. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa risiko yang akan kita hadapi jika kita terapi ultrason. Lalu akan kita bahas mengenai indikasi dari terapi ultrason tersendiri yang akan dibahas oleh Saudari Dalsya. Oke, Astri sebagai moderator, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan indikasi terapi ultrason. Apa saja sih indikasi terapi ultrason? Yang pertama ada pemendekan otot atau spasme otot yang biasa kita kenal sebagai ketegangan otot. Lalu ada pemendekan jaringan lunak lain seperti kapsul sendi, ligamen, dan tendon yang menyebabkan keterbatasan gerak sendi dan merasakan nyeri. Lalu ada peradangan, nyeri, trauma pada sendi dan jaringan lunak sekitar sendi. Lalu ada entrapment syndrome, yaitu terjepitnya saraf tepi oleh jaringan lunak pada sendi-sendi tertentu, misalnya seperti pada kasus CTS, atau yang disebut dengan carpal tunnel syndrome. Lalu ada stimulasi pertumbuhan tulang pada patah tulang, dan membantu pemasukan obat-obat topikal ataupun yang dioles sebagai media transmisi memasukkan terapi ultrason sehingga obat-obatan tersebut akan masuk lebih dalam mencapai target terapi dan lebih efektif. Terapi ultrason ini disebut dengan ponoporesis. Lalu
ada terapi ultrason dapat membantu resorpsi penumpukan kalsium di tendon-tendon otot bahu, meskipun mekanisme ini belum diketahui secara pasti. Terima kasih, sekian. Saya akan kembalikan kepada moderator. Kira-kira apa sih tujuan dari alat terapi ultrason? Tentunya tujuannya menerapi ya. Tapi mari kita gali lebih dalam lagi bersama Saudari Rajmi. Saya Rahmi Hada, di sini saya akan menjelaskan tentang ultrasound untuk pengobatan. Contoh yang saya ambil di sini adalah pengobatan muskuloskeletal. Pengobatan muskuloskeletal dapat dilakukan dengan terapi ultrasound. Terapi menggunakan ultrasound dapat mempercepat proses aliran darah di bagian tubuh yang mengalami gangguan dan juga dapat menyembuhkan peradangan atau edema, yang mana nantinya akan mengurangi rasa sakit. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kira-kira sepanjang kita membahas tentang ultrasound tadi, apa sih efek samping dari penggunaan ultrasound? Mari kita bahas efek samping penggunaan ultrasound yang akan dijelaskan oleh Hasifah. Oke, terima kasih Astri. Hai everyone, perkenalkan nama saya Hasifah. Dan seperti dikatakan teman saya sebelumnya, di sini saya akan membahas apa sih efek samping dari terapi ultrasound. Jadi, secara umum, terapi ultrasound sangat jarang menimbulkan efek samping, karena bila terjadi efek samping, biasanya akan bersifat reversibel atau dapat kembali sempurna setelah terapi dihentikan dalam waktu 2-3 hari. Loh, kok gitu? Gak ada efek sampingnya dong. Efek sampingnya tetap ada guys. Di antaranya, yang pertama, panas yang dapat menimbulkan kemerahan pada kulit dan terasa perih. Lalu yang kedua, bertambah nyeri bila intensitas terapi yang diberikan terlalu besar dan teknik pemberian terapi ultrasound stasioner atau tidak bergerak. Lalu yang ketiga, pada pemberian terapi ultrasound phonoporesis yang menggunakan obat-obatan topikal tertentu dapat menimbulkan reaksi alergi berupa gatal dan kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, ada pada gel ultrasound, yang dimana gel ultrasound sendiri sebagai media perantara gelombang ultrasound yang sebagian besar berbahan dasar air, sehingga tidak pernah menimbulkan reaksi alergi pada kulit, kecuali beberapa gel ultrasound yang di dalamnya sudah mengandung obat tertentu atau pengharum. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi pada Astri. Nah, jadi seperti itu. Apa itu alat ultrasound, bagaimana cara kerjanya, sudah selesai kami bahas di video tadi. Dan kami harap kalian mengerti tentang apa yang barusan kami jelaskan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.